Ini bagian dari usaha-usaha perubahan, mudah-mudahan. Dan kita menghormati kalaupun beliau tidak berkenan untuk masuk dalam tim, tapi kita dalam komunikasi yang baik. Yang Halo Pak, saya Dayat dari Harian Kompas. Ini kan waktu sekitar 2 minggu lagi sebelum kampanye. Beberapa kali Ketua Bawaslu itu mengingatkan kepada pasangan calon untuk menahan diri untuk tidak kampanye. Nah, dari Timnas Amin sendiri bagaimana strateginya di memaksimalkan 2 minggu sosialisasi ini untuk turun ke rakyat, dan apa saja langkah-langkahnya gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi definisi kampanye dan tidak itu kan sangat formalistik ya, legalistik. Jadi kita hindari yang dilarang itu. Tapi selebihnya kita kerjakan. Jadi katanya ada fikih gitu ya. Kalau urusan dunia itu hindari yang dilarang, selebihnya boleh dilaksanakan. Nah, kita akan lihat rambu-rambu itu, gitu ya. Dan insya Allah tidak akan berubah. Kita akan ketemu masyarakat. Besok hari Sabtu beliau di Makassar, kemudian sambung ke Malang. Ada acara di UNED, kalau nggak salah. Kemudian tanggal 22 ada acara di Solo. Selebihnya akan menyesuaikan event yang sudah direncanakan. Begitupun Pak Cawapres. Satu dua lagi, ya, Pak. Wih, masih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Ya, izin Pak Dirman, selain tadi menanyakan Pak Yusuf Kala sama Sutioso, bagaimana dengan Bu Susi? Yang kedua, kan kalau dari timnas itu dari kalangan dari latar belakang militer, sementara TKN dan PPN itu dari pengusaha. Boleh dijelaskan alasannya kenapa ingin pengusaha di Poker juga? Itu aja Pak. Eva dari Republika, pengenalan. Eva, makasih. Pak Anies dan Pak Muhaimin berkomunikasi baik dengan Bu Susi, berteman baik. Apakah Bu Susi bersedia menjadi bagian dari tim secara resmi? Kita belum tahu. Tapi dari sisi wacana, dari sisi kecenderungan, dari sisi values itu, Bu Susi tampaknya menjadi bagian dari usaha-usaha perubahan, mudah-mudahan. Dan kita menghormati kalaupun beliau tidak berkenan untuk masuk dalam tim, tapi kita dalam komunikasi yang baik. Yang kedua, yang di sebelah kan pengusaha. Jadi, ini semuanya para pengusaha berusaha supaya Pak Anies menang. Jadi kami semua memang betul tidak ada wajah pengusaha yang menonjol, tetapi saya katakan tadi, peran pendanaan itu yang paling besar adalah datang dari masyarakat, dari rakyat. Dan karena itu, meskipun aliran dana kepada tim nasional itu barangkali tidak sebesar dari yang lain, tetapi sebetulnya yang sedang bergerak di lapangan itu jauh lebih besar daripada apa-apa yang bisa kita kumpulkan. Jadi kita berterima kasih untuk itu. Gitu ya, Pak. Kompas belakang Pak. Oh, silakan. Mas Tifa, Kompas TV Pak Dirman. Ya. Menindaklanjuti soal strategi pemenangannya Amin nanti saat kampanye dimulai 28 tanggal 28 nanti. Saat tetangga di kubu tetangga udah menyinggung masalah raporan dan yang lain-lain, masalah konstitusi dan lain-lain. Mungkin penekanan apa yang bakal dikedepankan atau yang ditonjolkan teman-teman Amin nanti saat kampanye, terutama yang menindaklanjuti soal semangat perubahan yang diusung oleh Amin. Ya. Jadi kata kunci adalah keadilan sosial. Itu kata kunci. Dan kami tadi oleh Gus Masin dinyatakan Anies Muhaimin sangat memperoleh berkah langit sampai di titik ini. Karena itu kita akan mendorong suasana kampanye yang sejuk. Kita tidak ingin menyerang-nyerang. Kita ingin menonjolkan agenda-agenda, gagasan-gagasan perubahan yang orientasinya adalah keadilan. Karena itulah masalah utama kita. Namun jantrengannya atau terjemahannya adalah keadilan bagi perempuan, keadilan bagi anak muda, keadilan bagi kesetaraan bagi santri. Ada 28 kelompok yang kita address, bagaimana dikelola sehingga mencapai keadilan itu. Gitu Mas ya. Mbak Adi mana dulu? Belakang. Boleh Mas? Yes. Halo, saya Irfan dari Wartawan Jakarta dari Pak. Izin menanyakan Pak, kemarin kan Bapak dengan Pak Albi dan Pak Anies Baswedan
kan menghadap ke Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Iya. Nah ini di tengah-tengah ini bagi seberapa relevankah masukan-masukan ketua umum dan siapa saja yang dihadapi atau dipertemui ketua umum siapa saja dan kemarin juga Pak Habib Abu Bakar juga menyampaikan tanggal 27 akan ada pengumuman timnas Amin. Apakah itu benar dan bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih. Ya. Jadi betul kami kemarin dipertemukan dengan Pak Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem dan itu akan juga kita lakukan ke partai-partai lain. Jadi insya Allah kita akan mohon waktu ke PKS, kemudian ke PKB. Tentu akan bertemu dengan dua partai yang mendukung, tapi lebih dalam suasana informal gitu. Bagaimana partisipasi dari partai politik? Seperti kita tahu, Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik. Tentu saja kita akan mendengar masukan-masukan beliau dan sangat positif, termasuk pesan untuk menyampaikan pesan santun, tidak menyerang itu datang dari Pak Surya Paloh juga kemarin. Besok kita akan atau hari ini akan ketemu Pak Said. Nah, yang kedua tadi Pak, sorry. Pak Ramadhani dari RPU Bapak. Oke. Ya. Jadi kita akan umumkan tadi tim besarnya, barangkali tidak ada belum datang. Yang kemarin itu baru sebagian dari seluruh bangunan atau seluruh struktur tim nasional. Dan nanti dalam waktu tidak lama 1-2 hari kita akan jelaskan karena sedang dimatangkan sekarang, sedang dikenalkan. Yuk. Ya. Baru silakan Mas. Ya Pak Dirman, saya Sulungmap dari KBA. KBA. Pertama, kemarin kan disebut jumlah timnasnya 50. Yang Pak Dirman jelaskan tadi kan ada pembesaran atau perluasan hubungan. Apakah bisa disebut nanti jumlahnya total berapa? Terus yang kedua, publik bertanya apakah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio masuk ke dalam timnas dan mulainya disebut nama-nama yang tadi Pak Dirman sebut itu, di-spill artis siapa, kemudian tokoh keumatan siapa dan lain-lain. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang menyampaikan 50 atau lebih, tapi sebetulnya tidak mungkin sejumlah itu karena sekarang aja tim yang sudah diumumkan sudah berapa? Oh, ini satu lagi. Satu sudah selesai. Pak Sirman, izin datang dari Kompas.com. Pak ingin menanyakan yang pertama soal kemarin ketika pengambilan nomor urut di KPU ada satu situasi yang mungkin menjadi sorotan adalah ketika Cak Imin dan Pak Anies memberikan salam kepada Pak Prabowo dan Gibran setelah pidatonya Pak Prabowo dan Gibran. Kita tahu kalau Pak Anies dulu juga ketika maju pilgub punya hubungan kedekatan dengan Gerindra, dibantu diusung. Kemudian Cak Imin juga sebelumnya membentuk koalisi yang kemudian gagal di tengah jalan. Nah, ini kemarin sebenarnya situasi kemarin ini ingin menunjukkan apa sih Pak? Karena apakah benar kemudian ada kedekatan tersendiri antara koalisi ini ingin menunjukkan bahwa dekat juga dengan Pak Prabowo atau seperti apa? Yang kedua soal melihat perang dalam tanda kutip udara Pak di sisi media sosial. Kalau kita lihat kan ini pasangan Amin ini survei elektabilitasnya selalu konsisten di urutan ketiga, tapi berdasarkan belanja iklan di media sosialnya di urutan ketiga juga Pak. Nah ini sebenarnya ada ketakutan nggak sih Pak bahwa media sosial ini nantinya akan dikuasai oleh kelompok tertentu, mengingat sekarang Gen Z dan milenial itu punya ini yang cukup banyak, jumlah yang cukup banyak untuk Pilpres 2024. Oke, terima kasih. Yang kedua dulu ya. Biar teman-teman tahu lah keterbatasan kita. Tapi saya ingin mengulang pesan dari Pak Anies. Kalau melihat survei di bawah ya sudah kita jadikan kampung kita. Betul, semua transparan. Bagaimana kita kemampuan berbelanja ini. Tapi kita optimis bahwa suasana darat itu jauh lebih baik daripada suasana udara. Dengan tidak mengabaikan bahwa kita terus berusaha di udara. Peran Mas Semi dan kawan-kawan itu bagian dari itu. Sejumlah teman sekarang sedang berdiskusi dengan influencer untuk memperbanyak itu, dan rasanya traction-nya itu magnetnya mulai makin menguat karena di tengah-tengah ada lagunya itu, ada pantunnya gitu. Di sini gunung, di sana gunung. Akhirnya mencari teh manis gitu ya. Kesana bingung, kesini bingung, akhirnya mencari Anies gitu. Boleh ya, boleh. Boleh. Masuk. Silakan ya, silakan. Saya di Tebara. Terakhir. Terakhir ya, Pak. Pertanyaan yang pertama Pak.
pertanyaan yang pertama tadi Pak. Oh, yang pertama Soal kedekatan. soal Momen di ya, kedekatan. Anda bayangkan ya, Anies Baswedan itu dengan Mas Ganjar koleganya di gubernur, betul kan? Dengan Prof Mahfud itu kawan dekat ayahnya, dan dari kecil tuh istilahnya Prof Mahfud sudah kenal sebagai seniornya gitu. Itu sangat dekat secara emosional. Dengan Pak Prabowo pada tahun 2017 yang mencalonkan Pak Anies adalah Pak Prabowo dan hubungannya sangat baik. Dengan Mas Gibran memang belum sempat kenal baik, tapi sebagai wali kota dan gubernur pasti punya hubungan emosional. Dan Mas Gibran adalah putranya Pak Jokowi yang menjadikan Pak Anies sebagai menteri, juga punya hubungan emosional. Jadi beliau dekat dengan semuanya. Nah karena itu memang ingin menyampaikan pesan bahwa politik itu tugas publik. Nah secara personal beliau harus tetap menjaga hubungan, dan itu yang ingin disampaikan. Dan kami bersyukur bahwa suasana di dalam pengambilan nomor itu sangat cair, sangat menyenangkan lah. Dan apalagi kita dapat nomor 1 ya, mudah-mudahan nanti pada waktu hitungan suara juga kita di nomor 1. Mas terakhir Mbak. Saya jika Pak dari Tempo itu makanya nih Pak dalam waktu dekat kan PPM bakal mengajukan di publik cawapres. Respon dari tim Amin ini seperti apa, kemudian persiapannya seperti apa, kemudian mengapa uji publiknya menjadi penting. Kemudian soal survei elektabilitas Pak yang terbaru dari Poltreking, pasangan Amin mengalami kenaikan tapi tidak signifikan dan tetap berada posisi ketiga. Nah tanggapan dari timnas Amin seperti apa, kemudian upayanya seperti apa mendongkrak elektabilitas dari pasangan Amin ini sendiri. Kemudian untuk di Jawa Timur sendiri Pak, pasangan yang lain kan punya tokoh-tokoh besar untuk menggalang dukungan gitu kan. Dari timnas Amin sendiri ini ada nggak Pak tokoh-tokoh di Jawa Timur untuk yang menggalang dukungan? Soalnya kan Jawa Timur terkenal berhubung suara. Ya, oke, terima kasih. Dan yang ketiga bagian Gus Mahir ya. Ada yang tahu Gus Bahar kan? Semua tahu kan? Gus Bahar itu adanya Gus Mahir. Nah kalau Gus Bahar sudah hebat seperti itu, bagaimana kakaknya ya? Gitu ya? Yang pertama soal undangan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu salah satu ormas terbesar di Indonesia dan anggotanya banyak, rata-rata kelas menengah, kaum terdidik. Dan kami optimis bahwa sebagian besar warga Muhammadiyah itu akan bersama agenda perubahan. Nah karena itu tentu saja kita akan menghadiri undangan itu. Dan sepanjang pengetahuan saya, Pak Anies hampir tidak pernah tidak menghadiri undangan untuk bicara di publik. Mengapa? Karena politik itu kan mengurus publik. Karena itu yang dipikirkan, yang direncanakan dan disampaikan kepada publik. Nah kesempatan yang diberikan oleh Muhammadiyah tadi kita apresiasi. Dan insya Allah kita akan hadir pada tanggal 22 ya di Solo. Yang pertama tadi apa? Poin pertama? Kepentingan dari upaya mengikuti. Oh, ya. Terus kemudian menaikkan elektabilitasnya, survei gitu. Kita melihat spot-spot di mana di beberapa tempat tuh ternyata kita mengalami kenaikan cukup signifikan, ya. Jadi ada analisis di dalam yang sebetulnya memang ada upaya dari para pihak untuk membuat persepsi mengenai Amin itu terus-terus ada dihentikan. Nah, apa usaha kita? Usaha kita seperti normal saja. Makin banyak bersosialisasi, memperbanyak influencer, memperbanyak jangkauan kepada semuanya, dan kita masih punya cukup waktu. 3 bulan itu cukup waktu untuk dan insya Allah pada waktu debat seperti juga yang terjadi di DKI itu kita akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena di setiap forum publik kami mendapat feedback Pak Anies dan Pak Muhaimin selalu mendapatkan apresiasi. Yang terakhir untuk soal Jawa Timur. Mbak siapa namanya Pak? Ika Pak. Mbak Ika. Jadi pertama Tempo dari tempo.com Mbak Ika. Jadi tentu pertama kita ini sebagai manusia beragama doa dan munajat kepada Allah untuk Amin ini bisa menang. Karena tadi sampaikan Pak Dirman, sejarahnya Mas Anies dan Gus Muhaimin ini penuh keajaiban. Jadi insya Allah nanti 2024 juga ada keajaiban untuk kemenangan Amin. Yang pertama, yang kedua, tentu tokoh-tokoh di Jawa Timur Mbak Ika, kalau topnya Kiai itu jadi Mas Amin sekarang di Amin ini. Misalnya Kiai Haji Khalil Ash'ar Syamsul Arifin yang berada di ujung timur, putranya Kiai Ash'ar Syamsul Arifin.
yang di Jember ada Gus Syadid dan Gus Goni misalnya, kalau di Surabaya ada Kiai Mas Mansur, kalau ditarik ke sini di Tuban ada Kiai Haji Ahmad Ainul Yakin. Jadi banyak sekali Mbak kiai-kiai yang menurut saya malah kiai langit ini Mbak. Oke. Kalau upaya konkretnya seperti apa Pak? Apa? Pemenangannya di Jawa Timur. Nah, Selain doa. Nah, ya tentu pertama doa itulah keajaiban. Kan Kiai itu sudah saya sebut yang top itu. Jadi tadi kan kiai-kiai ini kan powernya besar sekali kan, punya alumni, punya murid-murid, punya mahasiswa dan sebagainya, itu tentu akan punya pengaruh besar. Jadi sepanjang kita bisa berkomunikasi dan kita dibantu oleh para tokoh berpengaruh, itu akan berdampak pada suara. Saya kira cukup ya. Yes. Kepada kalian terima kasih sekali lagi untuk terus membantu kami.